kami bersyukur dengan banyak sekali dukungan dari berbagai pihak. Itu ada beberapa hal uh, yang cukup menggembirakan. Jadi kalau dari segi dana yang digalang atau komitmen itu sebetulnya sudah lebih dari 300 triliun. Memang kalau soal offer kita sudah memasukkan offer ke apa namanya ke eh, eh, calon-calon yang kita ingin investasikan itu ada beberapa hal. Kita itu misalnya sudah memberikan penawaran sekitar kira-kira 55 triliun lah tahun lalu itu. Dari situ AUM kita pun sudah naik dari sekitar 75 triliun itu hampir 80 triliun. Tahun 2022 ini kita harapkan AUM kita bisa double lah sampai 150 triliun. Memang perkembangan INA itu banyak sekali dipengaruhi juga dengan keyakinan para investor untuk bisa bermitra bersama INA dan juga melihat target-target ekonomi dan target-target investasi di Indonesia. Jadi kami sebetulnya cukup gembira karena INA itu kan fungsinya berdiri di antara public equity dengan hutang bank gitu. Kalau kita kan masuk sebagai equity, tapi bukan public ya, jadi lebih ke arah private gitu. Jadi dengan banyaknya minat yang bisa masuk ke Indonesia setelah kita bekerja keras untuk membuat rumahnya, peraturannya, organisasinya, investment thesis-nya itu paling tidak mudah-mudahan tahun 2022 kita bisa lebih siap lagi untuk bisa menjalankan kepercayaan-kepercayaan yang kita sudah terima selama ini. Jalan tol ini akan menjadi proyek yang menjadi fokus untuk arah investasi INA di 2022. Kalau soal infrastruktur, semuanya jadi fokus kita. Jadi jalan tol, pelabuhan di berbagai pelabuhan, airport juga, itu yang physical infrastruktur. Kalau yang digital infrastruktur, kami sudah invest juga di telco tower, dan itu akan kita lanjutkan dengan digital infrastructure yang lainnya. Baik, kalau di non-infrastruktur mungkin boleh dijelaskan Pak Rida fokusnya akan di mana di tahun 2022 ini? Kalau di non-infrastruktur, saya bisa sebutkan, itu kalau tadi yang infrastruktur termasuk ke digital infrastruktur ya. Kalau yang di non-infrastruktur ada juga digital commerce-nya, kami juga melihat itu, karena itu juga perlu didorong. Lalu dari segi kesehatan, healthcare, itu kami sekarang sedang melirik rumah sakit dan juga pharmaceutical. Dari segi waste management, tentunya itu yang pengolahan limbah itu kan penting sekali, terutama yang hazardous material. Kami juga sedang melihat green investment dan juga tourism. Itu kira-kira beberapa sektor yang kita sedang lirik untuk tahun 2022 ini. Wow. INA sendiri seperti apa memandang prospek investasi di saham perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia untuk di 2022 dan ke depannya? Kalau pertanyaannya saya boleh jawab lebih sedikit ya. Jadi perusahaan publik di Indonesia itu tuh sebetulnya ada dua macam, ada yang baik, mungkin ada yang uh, lebih kurang baik sedikit gitu kan. Tapi yang penting itu kan kita memilih mana yang investasi yang lebih tepat gitu. Dan tentunya ini kan risk appetite orang-orang itu kan lain-lain gitu. Ada yang suka di consumer, ada yang suka di properti, ada yang suka di financial services, ada yang suka di infrastruktur, ada yang suka di energi gitu. Nah itu semua sah-sah aja. Kalau saya melihat jadi begini, kalau di Amerika itu equities itu kelihatannya overpriced gitu. Kalau di Indonesia sebetulnya sih ada sebagian saham yang mungkin sudah agak overpriced, tapi secara general sebetulnya masih good values gitu. Hanya kita harus memilih dengan secara tepat. Kalau jalannya tuh sih udah benar bahwa financing through public equities itu sebetulnya salah satu sumber pendanaan yang penting.
Nah, yang banyak bolongnya di Indonesia itu yang namanya private equity atau eh, pendanaan modal tapi bukan publik. Nah, susahnya memang pendanaan modal yang bukan publik ini itu tuh yang masuk hanya private equity atau kami kayak INA gitu. Kadang-kadang kami itu minta kejelasan dari operationalnya atau governance-nya. Jadi si promotor itu juga harus bisa sharing gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan Anneke itu public equity dan public market di Indonesia seperti apa? Menurut saya sih apa namanya itu prospeknya sih cerah sekali sih, asal saja masuknya itu ke perusahaan yang benar dan pada saat dan waktu yang tepat.